Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan sopir truk tabrakan di Slipi, Jakarta Barat sebagai tersangka. Tersangka sopir truk ditahan selama 20 hari ke depan melanggar pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan sopir truk tabrakan di Slipi, Jakarta Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara. Tersangka sopir truk ditahan selama 20 hari ke depan melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelumnya olah tempat kejadian perkara telah digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di lokasi kecelakaan maut yang terjadi di Slipi, Jakarta dan menguak fakta jika kecelakaan bukan karena faktor remblong. Kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 2 lainnya luka berat ini akibat sopir truk kontainer ekspedisi mengantuk saat melajukan kendaraannya dari arah Cikarang, Bekasi menuju Jakarta. Hal ini terbukti pada saat petugas melakukan tes pengereman truk di sekitar lokasi kejadian. Lebih jauh, truk kontainer ekspedisi ini juga melanggar aturan jam operasional, melintas di ruas jalan arteri dalam kota, yaitu maksimal jam 5 pagi. Kecelakaan maut terjadi pada Selasa saat jam sibuk sekitar pukul 7 pagi. Insiden kecelakaan ini melibatkan 7 kendaraan, yaitu 6 sepeda motor dan 1 mobil. Sebelum olah TKP sempat mencuat dugaan kecelakaan terjadi akibat remblong. Dugaan ini didasari laju truk yang terlihat kencang dari ruas jalan Gatot Subroto menuju perempatan lampu merah Slipi yang memiliki kontur jalan menurun. Terlebih sesaat pasca kejadian, sopir truk sempat menunjukkan raut wajah syok. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi, 1 unit truk dirusak warga di Kelurahan Pekanlabuhan, Medan, Sumatera Utara. Beruntungnya, sang sopir selamat dari amukan dan melanjutkan perjalanan meski truk dalam kondisi rusak. Kaca depan truk tanpa muatan ini pecah usai dilempari warga dengan batu di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Pekanlabuhan, Medan Labuhan, Kota Medan. Kaca pecah akibat warga emosi lantaran truk tetap melaju kencang di tengah banjir. Meski truk jadi sasaran amuk warga, beruntung sopir tidak dihakimi hingga bisa melanjutkan ke lokasi tujuan meski dengan kondisi kaca depan rusak. Karena kenceng dia, ya dia itu keceprat ke jalan, kenai orang itu, makanya dilempari. Banjir yang terjadi di Medan Labuhan akibat tanggul penahan air Sungai Deli jebol. Warga yang tengah bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga untuk mengungsi, tersulut emosi saat kendaraan yang melaju di tengah banjir tak mengurangi kecepatan hingga membuat air semakin meluap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Rumah indekos mewah digerebek karena dijadikan tempat industri ganja sintetis di Bandung, Jawa Barat. Barang bukti ganja ditemukan polisi setelah disembunyikan di bawah tempat tidur. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir di gerebek. Saya Miss Gerebek, sampai jumpa lagi. Anggota Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung, Jawa Barat. Di lokasi, petugas mendapati 1 pelaku yang sedang meracik ganja sintetis. Saat penggeledahan, polisi menemukan ganja sintetis seberat 1 kg yang disembunyikannya di bawah tempat tidur. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi yang digunakan pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku belajar otodidak membuat ganja sintetis untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia yang kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan, kemudian yang bersangkutan meracik tembakau sintetisnya di tempat ini, di sebuah kos-kosan. Mereka racik sendiri, bahkan mereka
itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintesis yang mereka perjualbelikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup, paling singkat 6 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.